Minder. Jadi kalau melihatnya lurus saja ya, yang lurus. Bismillah. Lanjut, materi yang selanjutnya adalah na'at, yang mana hal di sini na'at hampir-hampir serupa dengan khobar, akan tetapi memiliki perbedaan. Yang pertama, yang disebut sebagai na'at yaitu kata sifat yang mensifati kata sebelumnya dan diterjemahkan dengan tambahan kata yang. Perbedaan antara na'at dengan khobar, karena memang khobar bisa jadi juga sama-sama diambil dari kata sifat, seperti contoh yang tadi kita sebutkan. Contoh soal nomor keempat, al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu mubtada, mujtahidun khobar. Mujtahidun artinya rajin, guru. Ingat, tambahan alif lam dalam bahasa Arab ini ditambah dengan kata itu. Guru itu rajin. Ketika kita mencermati terjemahnya saja, kita tidak akan mendapati tambahan kata yang. Karena ketika ditambah dengan kata yang, maka kalimat tersebut tidak akan sempurna. Guru yang rajin itu, contohnya guru yang rajin itu ada tambahan yang, maka tentu akan kurang sempurna. Guru yang rajin itu kira-kira sempurna nggak? Orang tidak akan langsung bisa memahami. Oleh karena itu perbedaan antara khobar dengan na'at, meskipun sama-sama diambilnya dari kata sifat, rajin kata sifat, sama-sama diambil dari kata sifat. Hanya saja jika itu adalah na'at, maka jika seumpama dibuang, maka kalimat tersebut tetap akan sempurna. Yang namanya na'at atau kata sifat yang betul-betul mensifati, jika dihilangkan maka tetap akan sempurna. Berbeda kata sifat yang menduduki posisi sebagai khobar, maka tidak boleh dihapus. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia, guru yang rajin itu, guru yang rajin itu contohnya sakit. Boleh. Guru yang rajin itu sakit. Di sini ada dua kata sifat, ada sakit, ada rajin. Hanya saja ketika kita mendapati ada tambahan yang, maka kira-kira yang menjadi hal terpenting dalam kalimat tersebut kira-kira yang mana? Yang sakit. Ini yang disebut sebagai khobarnya, yang mana tidak diperbolehkan dihapus. Jika dihapus, maka kalimat tersebut tidak akan sempurna. Guru yang rajin itu berbeda ketika seumpama kita hapuskan kata yang rajin, tetap akan dipahami. Na'at di sini pada dasarnya hanya menambah ya, seberapa semakin diperjelas dan semakin diketahui dari guru tersebut dengan cara disebutkan na'atnya. Sampai di sini kurang lebih bisa dipahami insyaallah na'at ya. Sekarang kita akan menyebutkan sisi perbedaan antara na'at dengan khobar. Jika ini kita membicarakan khobar yang terbuatnya dari kata sifat, ya, kalau khobarnya bukan dari kata sifat ya mudah saja. Sementara ada kata sifat ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi sebagai khobar, yang mana jika sebagai khobar maka syarat utama pasti harus selalu dengan nakir. Kemudian kemungkinan yang kedua bisa menjadi sebagai na'at. Oleh karena itu ada hal yang membedakan antara khobar dengan na'at. Syarat dari na'at, saya tulis pertama dulu, syarat dari khobar yang berhubungan dengan mubtada. Syarat khobar yang berhubungan dengan mubtada tadi, jika mubtadanya mudzakkar, maka harus sama-sama mudzakkar.
Contoh tadi, al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu mujtahidun. Al-mudarrisu mubtada, mujtahidun khabar. Al-mudarrisu di sini mudzakkar, mujtahidun juga mudzakkar. Syarat untuk khabar hanya satu saja. Yang penting sama-sama. Jika di sini mudzakkar, maka di sini mudzakkar. Jika di sini muannats, maka di sini juga harus muannats. Kalau syarat na'at, maka harus ada dua syarat. Syarat na'at ada dua syarat. Yang pertama, harus sesuai dengan mudzakkar dan muannatsnya. Ini tidak perlu ditulis, tidak perlu ditulis. Sudah ada, tidak perlu ditulis. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan mudzakkar dan muannatsnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ma'rifah dan nakirahnya. Sekarang kita ambil contoh. Sesuai dengan mudzakkar dan muannatsnya, sesuai dengan ma'rifah dan nakirahnya. Jika mau diterjemahkan kata sifat tersebut dengan tambahan yang atau dengan na'at, maka harus ada dua syarat di sini. Kita ambilkan contoh. Harus sesuai dengan mudzakkar dan muannatsnya. Contoh, kita ambil muannats. Contoh, al-mudarrisatu. Di bawah saya tulis mudarrisatun. Al-mudarrisatu terlihat ya? Terlihat insyaallah yang belakang? Terlalu bawah. Contoh. Ada dua contoh. Al-mudarrisatu, guru perempuan. Mudarrisatun, sama-sama guru perempuan. Yang di atas ada alif lam, yang di bawah tidak ada alif lam. Untuk mengetahui bahwa itu adalah khabar atau na'at, yaitu jika kata sifat yang kita terjemahkan ada tambahan yang, maka kita lihat syaratnya. Yang pertama, sesuai dengan mudzakkar dan muannatsnya. Kalau al-mudarrisatu, kita ingin mengatakan guru itu rajin, maka rajinnya harus ditambah dengan ta marbuthah. Kemudian syarat yang kedua, disamakan. Jika di sini disebutkan dengan ma'rifah, ada alif lam, maka kata sifatnya harus dengan alif lam. Al-mudarrisatu, maka ditambah dengan alif lam. Al-mujtahidatu. Tuh. Sama-sama di sini muannats, maka di sini juga muannats. Di sini ada alif lam, maka di sini juga ada alif. Jika ini hal yang paling pertama, yang paling mudah. Jika ada kata sifat, rajinin kata sifat. Kata sifat kok dikasih alif lam, mudah saja. Ini pasti sebagai na'at. Yang mana ketika kita terjemahkan harus ditambah dengan yang. Mudahnya, jika ada kata sifat ditambah dengan alif lam, maka ini pasti sebagai na'at. Yang lain bisa dipahami? Yang belum paham siapa kira-kira? Saya ulangi lagi. Paham semua insyaallah? Ulangi lagi. Yeah. Saya ulangi. Terkadang kita nanti menghadapi kesulitan untuk membedakan antara khobar dengan na'at. Karena bisa jadi khobar juga dibuat atau disusunnya dari kata sifat, seperti rajin, ini sebagai khobar. Rajin, ini kata sifat. Tapi bisa jadi
Di contoh kalimat yang lain, kata sifat seperti rajin tidak hanya menduduki posisi sebagai khobar. Lantas bagaimana cara kita agar bisa membedakan di antara keduanya? Maka dilihat, untuk membedakan syarat sebagai naat yang paling pertama kali, yang paling mudah, jika ada kata sifat terdapat alif lam, ini sudah pasti sebagai naat. Sudah pasti. Kalau kata sifat ada alif lamnya, maka sebagai naat. Kita masuk ke contoh di sini. Kira-kira yang ada kata al-mujtahidu mana saja? Contoh nomor berapa saja? Nomor 1. Maka kita boleh tulis di sini sebagai naat atau kata sifat. Yang mana ketika kita terjemahkan dengan tambahan ya. Kemudian nomor berapa lagi? Nomor ketiga. Al-mudarris dengan Hanya kata sifat saja. Karena naat tidak mungkin masuk kecuali hanya kepada kata sifat. Ini naat lagi. Kemudian mana lagi yang ada naat? di bawah, paling bawah. Paling bawah? Tahidul. Belum. Jadi untuk menentukan yang paling mudah, jika ada kata sifat terdapat alif lam, maka ini sebagai naat. Sekarang kita masuk syarat yang kedua. Tadi sudah kita sebutkan. Yang namanya naat, syaratnya harus sesuai dengan yang disifati. Yang pertama, jika di sini mudzakkar maka mudzakkar, jika muannats karena di sini ada tak marbutoh, maka di sini juga tak marbutoh. Kalau dihilangkan tak marbutohnya, al-mudarrisu maka menjadi al-mujtahid. Al-mudarrisatu maka menjadi al-mujtahidatu. Bisa dipahami insyaallah? Kemudian contoh yang selanjutnya, mudarrisatun. Ya. Kemudian ketika kita ingin mensifati kata mudarrisatun, maka kita tulis di sini mujtahidatun. Kenapa? Karena di sini ada kata guru perempuan, di sini ada kata rajin. Ketika kita ingin menjadikan kata rajin di sini sebagai naat, maka harus mengikuti dua hal. Lihat, di sini muannats, di sini sama-sama muannats. Kemudian sesuai dengan makrifah dan nakirohnya. Karena mudarrisatun di sini dengan nakiroh, maka di sini pun dengan nakiroh. Maka mujtahidatun di sini sebagai naat. Di sini masih tanda tanya karena belum ditentukan posisinya, kecuali kita tambah kata hadihi. Hadihi sebagai apa? Mubtada. Mudarrisatun berarti sebagai khobar. Ini tanda khobarnya. Maka mujtahidatun sebagai naat. Sekarang kita belajar cara menterjemahkan. Sekarang kita lihat. Berarti contoh yang ada mujtahidatun tanpa alif lam, contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang kedudukannya sebagai naat yang mana? Yang paling bawah. Ini. Karena di sini bukan sebagai khobar. Karena kenapa? Kalau dikatakan sebagai khobar, maka harus ada mubtada terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada mubtada, maka sebagai naat. Bisa dipahami sampai di sini insyaallah? Jadi posisi mudarris itu apa Ustaz? Belum. Kecuali kita tambahkan hada, kalau dia sebagai khobar, maka di sini sebagai naatnya. Kalau untuk kasus nomor 1 itu al-mudarrisnya itu kan akan al-mudarrisnya itu sebagai khobar. Jadi Mubtada itu mubtada itu nggak mesti harus ada khobar gitu. Harus, makanya saya bilang ini kalimat tidak sempurna sebagaimana kita sebutkan. Kalau tidak ada khobar, maka ini kalimatnya tidak sempurna. Sekarang bagaimana cara menerjemahkan ketika kita menemukan kata sifat di sini? Maka yang pertama kita contohkan al-mudarrisatu al-mujtahidatu. Ini guru, ini rajin. Ini secara parsial ya. Tapi ketika digabungkan menjadi sebuah kalimat, maka harus disusun dengan terjemahan yang sesuai.
Ingat, alif lam dalam bahasa Arab di sini selalu diterjemahkan dengan tambahan itu. Maka menerjemahkannya dari mubtada dulu, kemudian ke naatnya, kemudian ditambahkan kata itu. Contoh berarti guru. Karena di sini sebagai naat, maka harus ada tambahan yang. Guru yang rajin itu. Jika tidak ada alif lam, maka tidak perlu menggunakan tambahan itu. Seperti contoh mudarrisatun mujtahidatun. Itunya dihilangkan karena alif lam ini ada tambahan itu. Jika tidak ada alif lam, maka tidak ada tambahan itu. Sekarang kita lihat mudarrisatun mujtahidun, maka artinya adalah guru yang rajin, tanpa ada kata itu. Tanpa ada kata itu. Karena agar sempurna sebagaimana tadi kita contohkan, ada kata hadhihi, ini. Kita tambahkan ini saja sudah sempurna. Ini guru yang rajin. Sempurna kan? Ini guru yang rajin. Jadi tidak diperbolehkan ditambah dengan kata itu di depan atau di belakang kata rajin. Insya Allah sampai di sini bisa dipahami. Yeah. Terjemahannya bisa guru perempuan yang rajin. Ya, guru perempuan boleh. Bisa ditambahkan hadiri. Ya, kalau ditambah dengan hadi, depannya di sini. Hadi mudarrisatun mujtahidun. Ini guru yang rajin. Maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Kalau yang ada tambahan alnya itu bisa tambahin hadiri, Ustaz? Setelah ini, kan ada di sini hadal mudarrisu. Ini belum kita sebutkan ya. Jadi yang masih ada di sini, nih masih ada tanda tanya. Ini tanda tanya sudah terjawab. Nah, tanda tanya di sini sudah terjawab. Nah, kemudian tanda tanya di sini. Nah, berarti ada beberapa tanda tanya. 1, 2. Ada 2 tanda tanya yang belum terjawab. Apa di sini kira-kira? Insya Allah setelah ini. Nulis yang mana ini, Umar? Contoh-contoh yang selalu kerjain tadi, Ustaz. Tidak ditulis. Yang contoh-contoh ini, Ustaz. Di foto saja langsung. Oh, di foto. Oh, silakan langsung di foto. Makasih, Ustaz. Silakan. Jadi lulus di sini insya Allah nggak cuma pintar bahasa Arab. Kita mau Ya. Jurusannya bahasa Arab dan fotografi. Mas,
Jalannya lebih susah. Yang baru tadi itu. Bismillah, kita mulai lagi. Saya hapus. Alhamdulillah sudah datang. Sekalian pas. Langsung kita mengerjakan contoh soal setelah ini. Itu tadi sudah diurutkan. Untuk sarafnya terbalik tadi. Ada. Oh iya, ini terbalik. Belum diurutkan. Sarafnya belum terurut. Panas masih nggak mau makan. Ya, halaman keempat. Dapat semua nggak ini? Dapat, silahkan.